Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Bacaan ini menceritakan peristiwa penting dalam sejarah kekristenan, yaitu turunnya Roh Kudus pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di sana disebutkan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bacaan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini secara keseluruhan menjelaskan suatu perubahan hidup murid-murid yang telah menerima Roh Kudus. Mereka mengalami perubahan hidup dari kehidupan yang diliputi dengan ketakutan menjadi kehidupan yang penuh keberanian. Mari kita perhatikan bersama-sama keberanian seperti apa yang mereka alami saat itu. Pertama, Roh Kudus merubah murid-murid menjadi berani untuk menyatakan kebenaran. Pada ayat yang ke-14 dan ke-15 disebutkan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Kata bangkit dan kata suara nyaring menunjukkan bahwa mereka memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus merubah murid-murid menjadi berani menjelaskan bahwa peristiwa Pentakosta adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Di ayat 17 sampai 21 adalah kutipan dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Petrus menggunakan peristiwa itu sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Ini adalah awal dari pemberitaan Injil yang Petrus lakukan. Dan yang ketiga, Roh Kudus merubah murid-murid menjadi berani untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus. Dalam pemberitaan itu, Rasul Petrus menekankan tentang Tuhan yang mereka salibkan itu telah ditentukan oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Kata membuat di sini tidak berarti bahwa tadinya Yesus bukan Tuhan dan bukan Kristus, dan lalu oleh Allah Bapa dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Tetapi artinya bahwa Allah telah menunjuk bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Dengan argumentasi yang sangat baik, serta mengutip Mazmur 110 ayat 1, Rasul Petrus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Dan ketika mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Petrus dengan tegas mengatakan, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, Roh Kudus yang sama sudah dicurahkan bagi kita semua. Marilah kita memiliki keberanian seperti rasul-rasul mula-mula yang memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin.